Orang yang sukses berkali-kali pasti punya strategi. Dan orang yang sukses berkali-kali meninggalkan jejak. Nah, ini kita buatkan template. Ada yang menarik yang disampaikan oleh Pak Tung tadi ya, 3 kunci atau 3 prinsip untuk menjadi juara. Goalsnya mesti jelas nih ya. Jadi hidup tanpa goals itu kayak mungkin hidup atau kayak sayur nggak pakai bumbu ya, atau kita jalan kemana nggak pakai tujuan mau kemana gitu, muter-muter jadinya. Kemudian yang kedua, why ya, alasan yang kuat kita mau menjadi yang terbaik. Ini mungkin ingat hukum bahwa nikmatnya apa, sengsaranya apa, dan yang ketiga belajar dari yang terbaik. Persoalannya, oke, kan ini selalu ya banyak dalam kesempatan Pak Tung mengatakan belajar dari yang terbaik. Penasaran kan, apa yang kita mesti pelajarin dan gimana? Nah, tadi Pak Tung juga menyampaikan ada 2 nih, urut-urutannya secara detail deh. Ya, kita lihat, kita pelajari, bahkan kita itu copy untuk kita lakukan juga. Kemudian ceritanya bagaimana dia bisa. Nah, gimana sih Patung kita bisa bukan cuma, artinya kita menyimak cerita dia bagaimana bisanya, how-nya, kok itu bisa berpengaruh kepada kita, Patung? Mohon penjelasan lebih lanjut. Prinsip saya kalau menjadi juara, menang itu mudah karena lawannya sedikit. Sangat jarang orang yang mau baca 2 menit sebelum kuliah kan begitu ya. Sangat jarang orang yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah masih mau membaca lagi. Lebih jarang baca yang bermanfaat. Baca novel mah banyak. Novel boleh nggak? Boleh, memperluas wawasan juga, jadi vocabulary kita juga meningkat, cara kita bercerita nanti juga lebih baik. Tetapi juga perlu buku-buku yang bermanfaat. Ada yang masih baca buku nih, gitu ya. Kapan Anda terakhir baca buku? Semalam saya baca 2 buku. 5 Love Language saya baca luar biasa, 7 Spiritual Success dari Deepak Chopra juga saya baca, Gary Chapman, itu saya baca 2 buku semalam. Anda berapa? Ayo. Tapi bukan masalah menang kalah kok. Tetapi sekali lagi Anda jadi ceritanya begini teman-teman. Jadi ceritanya apa? Banyak orang baca buku, aku enggak suka baca. Ketika Anda sudah ngomong, saya enggak suka baca, selesai Anda enggak suka baca. Anda, kalau saya bilang, omong kosong tai kebu, Anda enggak suka baca. Enggak percaya, coba saya kasih buku, Anda pasti senang baca. 36 jurus Kama Sutra dan foto-fotonya. Ciuman, lo ilmunya tuh banyak sekali. Ada French kiss, Anda kan tahu French kiss. Seoul kiss, Anda pernah tahu? Cara berciuman Seoul kiss yang mencabut nyawa. Itu ada ilmu-ilmunya, woi gitu ya. Jadi baca, nonton YouTube penting nggak? Penting. Tapi YouTube yang bermanfaat. Boleh nggak nonton yang lucu-lucu? Boleh. Yang seger-seger? Boleh. Yang Anda tertarik? Boleh. Tetapi cari yang mempunyai manfaat buat diri Anda, meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri lah gitu loh ya. Dan kemudian ini yang terakhir ya, last but not least karena nomor 1. Masih ingat kalau nyontek, urut-urutannya seperti apa? Ceritanya dia kepada diri sendiri seperti apa? Nah yang nomor 1 contek emosinya. Bukan hanya sekedar ceritanya, tapi cerita yang membangkitkan emosi. Itu nomor 1. Oke. Kenapa Anda begini? Pak Tung, kenapa Pak Tung pulang ke Solo begitu ya, berhari-hari di Solo? Ya, mama saya umur 84 kan begitu ya. Sudah tekanan darah drop, sempat kena COVID juga. Waduh. Terus kemudian yang ini pendarahan ada buntu di otak, di desa, benar-benar di bawah, jadi ya masa-masa harus take care my mother kan gitu ya. Kapan lagi jadi. Nah terus Pak Tung kok berani nanti kalau mau nularin COVID lagi mungkin tetap. Tapi kembali lagi saya kan protokol kesehatan. Selain protokol kesehatan di mana-mana. Ada semprotan. Nah selain itu satu lagi pertimbangan saya, mama saya sudah kena COVID. Jadi mungkin kena COVID tapi kemungkinan dan sudah vaksin 2 kali. Jadi mungkin nggak kena COVID ya, mungkin vaksin 2 kali kena COVID. Tapi kemungkinan lagi sekarang kena COVID ya tetap ada. Tapi mestinya lebih kuat, lebih bagus daripada enggak. Lebih baik kasih sayang saya tunjukkan daripada saya takut-takut terus. Dulu saya sangat takut. Ketemu mama saya dulu setiap bulan saya pulang. Begitu dalam masa COVID, saya setahun pulang ke Solo cuma 2 kali, padahal setiap bulan itu sekali, 2 kali begitu ya. Karena takut mama saya ketularan. Begitu mama saya sudah ketularan, dan saya sendiri juga veteran, istri saya kena, anak saya kena, jadi sudah veteran, ya ini kalau dites secara antibodi jauh lebih tinggi, mungkin nggak kena varian lain berbahaya, tetap mungkin, makanya tetap harus hati-hati. Waspada. Bukan berarti
Bukan berarti kayak saya hari ini. Sampai hari ini pun saya belum nyium mama saya. Cuma saya pegang. Begini. Dulunya enggak pernah megang, berarti 4 hari bersama enggak pegang. 5 hari saya baik-baik, saya tidak demam, saya protokol, mama saya kayak gini baru. Saya kalau megang kaki saya berani, saya pijetin setiap hari, pegangin. Pak tuh kok pijetin kaki? Karena enggak berani megang yang lain. Karena nanti dia pegang ini ketularan. Oh sudah, protokol ya pijetin kaki setiap hari, sehari 2 kali, 3 kali. Jadi supaya mama saya mendapatkan kasih sayang. Tapi sekali lagi, alasan apa? Jadi ceritanya apa sehingga orang tadi mau melakukan. Contoh, ada orang dari gemuk jadi langsing. Dia bilang, kenapa? Ya saya menjelang umur, Pak Tung. Kalau nanti saya tidak langsing, nanti suami saya malah ke kanan ke kiri, bagaimana? Jadi lebih langsing. Nah ini kan ada samping yang alasan sangat kuat. Ada orang yang, kenapa sih kamu mau kerja? Nah, ada orang bilang, Pak Tung, kalau bisnis sendiri itu enak ya. Kalau sudah sukses enak. Kalau pada waktu merintis ya rasain gitu ya. Anda kerja jam 9 sampai jam 5. Orang bisnis sendiri ya bangun jam 4, tidurnya jam 2 pagi bisa. Kerjanya lebih gila dari yang Anda bayangkan gitu ya. Tetapi balik lagi, Anda mau selama-lamanya kerja sendiri juga atau Anda mau membuat sistem urutan tata cara kerja sehingga bisnis Anda bisa jadi champion. Nah, kalau dari saya tadi ya, ketika saya sudah nyontek. Nah, nyontek ini kita buatkan template-nya. Sehingga contoh anak-anak perusahaan saya itu karyawan kemarin bisa closing. Waduh, perusahaan AC besar untuk sosial media pakai perusahaan saya 800 juta baru 3 bulan. Dulu kalau cari customer yang cari tong disewaringin, Peter Kohar, partner saya. Mendadak terus kemudian direktur marketing, yang lain tidak bisa. Sekarang kita buat apa? Siapa yang bagus? Sekali lagi kata-kata ini penting sekali. Ilmu nyontek. Orang sukses, sekali sukses bisa jadi beruntung semata. Nah, ini kata-katanya dengerin. Tapi kalau dia sukses berkali-kali, sudah pasti bukan beruntung semata. Orang yang sukses berkali-kali, pasti punya strategi. Dan orang yang sukses berkali-kali, meninggalkan jejak. Nah, ini kita buatkan template. Oh, cara presentasinya. Banyak orang bilang, oh ya enggak bisa Pak Tong, itu posturnya lain. Ini kan kemarin sore, ya ini direktur marketing. Oh, kalau gitu semua direktur aja. Ya, semua direktur. Kalau direktur, semua mulai hari ini direktur. Lu gajinya naik? Enggak lah, lu gaji enggak naik. Nanti komisinya tetap kalau Anda berhasil closing lebih tinggi. Tapi sekali lagi, oh ternyata kalau gelar besar itu pada waktu ngomong lebih dihargai. Oh kalau gitu semua direktur, semua GM. Lah terus, lah yang ini gimana? Senior GM. Di atas senior chief senior GM. Di atas chief director kan gitu toh. Jadi semua pangkat itu ternyata berpengaruh pada waktu untuk pertama kali presentasi. Oke, nice. Yang kedua, template-nya, surat yang dikirim, dia caranya pendekatannya gimana? Kita buatkan template sehingga template itu apa sih? Sistem kerja, urutan tata kerja, WhatsApp bunyinya gimana, kalau telepon gimana, role play cara presentasi ngomongnya gimana. Role play bukan hanya sekali, role play sampai bisa. Sekali lagi, role play sampai bisa. Ya. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Pasti ada orang nanya, Pak Tung belajar public speaking gimana sih? Repetition is matter of all skill. Saya ngomong kepada bantal, kepada kucing, kepada siapapun. Saya zaman dulu pernah ditilang polisi, saya juga ngomong sama polisinya panjang lebar, padahal belum jadi pembicara, terus kemudian polisi ngomong, Bapak pembicara, lo kok tahu? Lah saya nilang malah dikomentari, malah dikuliahin panjang lebar begini. Oke, silakan gitu. Tapi sekali lagi, praktis. Anda ngomong sama siapapun yang mau dengarkan, tidak ada yang mau dengerin, ngomong masih ingat pada kucing Anda malas dengerin, ngomong sama bantal. Oke, baik, betul. Jadi dahsyat luar biasa. Waduh, jam 7.58 rek gitu ya. Oke, baik Pak Tung, cara menyonteknya sudah mulai kegambar, tapi dari semuanya itu untuk menutup perbincangan kita Pak Tung. Pak Tung banyak sekali membaca buku ya, mendapatkan banyak ilmu dan sebagainya. Membungkus apa yang tadi sudah Pak Tung sampaikan gitu. Apa yang harus kita ingat ya ketika kita dalam proses mau ya menuju juara itu kan kadang-kadang ada godaan, udahlah capek, udahlah kayaknya nggak mungkin gitu. Apa yang bisa kita lakukan Pak Tung? Jadi untuk memotivasi kita masih ingat kata-kata menang itu mudah karena lawannya sedikit. Sangat sedikit orang yang mau bangun lebih pagi, sangat sedikit orang yang mau baca buku, sangat sedikit orang yang berani kenalan. Saya mau kok jadi orang yang sedikit yang menikmati banyak hal. Karena banyak orang yang mohon maaf ya kalau kita mau ngomong deh uang beredar ya, makanya 1% orang di Indonesia menguasai 69% uang beredar, 1%.
5% orang di Indonesia menguasai 89% uang beredar. Anda nggak usah ngiri sama orang itu, Anda terinspirasi. Karena mereka yang bayarnya tentu saja. Tahukah Anda 1% orang di Indonesia itu membayarnya berapa persen dari seluruh bayar pajak yang dibayarkan, kan gitu loh ya. Jadilah orang yang sedikit itu ya. Baik, Pak Pung, kita tutup perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk pagi ini ya Pak Tung. Sehat-sehat, selamat sampai kembali ke Jakarta nanti dari Solo, dan salam kami, salam hormat untuk Ibunda tercinta di Solo ya. Dan Smart Listener, ini akhir dari kebersamaan kita. Semangat untuk Anda semuanya, walaupun jadi yang sedikit, tapi kita pasti gak akan jadi juara.